bersama dengan anak-anak dan keluarga besar. Kami bersyukur karena kurang lebih 3 tahunan ya baru bisa ketemu lagi. Ya, tapi semua karena anugerah Tuhan, melihat Om dan Tante masih sehat itu adalah berkat anugerah Tuhan. Ya, kita sebelum kita mulai acara persekutuan yang singkat, tapi biarlah ini menjadi penuh dengan berkat dan anugerah Tuhan sehingga pertemuan kita, Tuhan hadir, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa lebih dahulu. Nanti saya mohon Ibu Ningsih untuk menaikkan doa buat acara kita yang spesial pada sore hari ini. Kita hening sejenak, kita memanjatkan doa buat hadapan Tuhan kita Yesus Kristus sebelum acara ibadah ini dimulai. Haleluya. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Jikalau pada kesempatan sore kali ini kami bisa berkumpul di tempat ini ya Tuhan, bukan karena kegagahan atau kemampuan kami Tuhan, kami bisa bersatu berkumpul. Kami rindu untuk memuji-muji dan memuliakan nama-Mu Bapa, karena pada kesempatan sore kali ini bukanlah waktu kami, tapi waktu Tuhan yang menentukan kami ada di tempat ini dengan padatnya acara, padatnya kunjungan ke rumah-rumah jemaat. Kami merasa bersyukur karena bisa ada di tempat ini saat ini. Dengan penuh ucapan syukur kami bisa berdoa di tempat ini. Tuhan, Engkau yang memelihara orang tua kami ini, tante kami, sehingga sampai usia yang sudah Tuhan berkati 70 tahun lebih masih bisa melayani, berjualan di toko, suatu yang keajaiban yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini ataupun manusia. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Om juga dikasih kesehatan, kekuatan, serta juga Tete Bani sekeluarga, Tete Banda sekeluarga di dalam naungan sayap-Mu ya Bapak. Engkau yang memberkati semuanya, apapun yang terjadi di dunia ini, lingkungan sepi dan lain sebagainya, tapi di tempat ini hingga saat ini tetap terpelihara, tetap ada pembeli-pembeli yang lama ataupun pembeli-pembeli yang baru datang berbelanja ke toko ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah ketulusan hati orang tua kami di tempat ini ya Tuhan. Beliau tulus melayani, beliau tidak pernah mengharapkan balasan Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami, berkati kami, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Sebagai rasa syukur kita akan menaikkan pujian ini. Kunaikan syukur padamu Yesus ya. Karena segala kasih karunia dan anugerahnya atas hidup kita semua. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan, selamanya ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan,
ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Tunaikan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Terpuji namamu, nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Engkau Raja, Engkau mulia, Engkau bertata di dalam setiap pujian penyembahan kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ora pasakataka. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Pengadakan yang tidak ada. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara juga yang mengikuti acara persekutuan yang indah sore hari ini bersama keluarga besar Om dan Tante Jayanata secara live dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri
kita akan nyanyikan pujian berkat anak cucu ya. Tuhan memberkati setiap kehidupan orang-orang benar, orang-orang percaya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidupnya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan. Kembali lagi katakan, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Katakan haleluya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Dengan lebih semangat. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang kekatakan berbahagia. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi setiap kita yang percaya. Berkat Tuhan itu akan terus dicurahkan, mengalir. Tidak hanya untuk kita ya sebagai orang tua, papa, mama, oma, opa ya. Tapi juga kepada anak cucu, cicit kita, keturunan kita, sampai ya mereka boleh percaya dan mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum saya menyampaikan renungan singkat firman Tuhan, ya
kita akan naikkan pujian ini, penyertaan-Mu Tuhan. Firman Tuhan katakan, jikalau bukan Tuhan yang menyertai kita, maka kita ini sudah ya seperti kambing domba yang tidak bergembala, ya seperti orang-orang yang terbuang. Tetapi oleh karena Tuhan menyertai kita, maka seluruh perjalanan hidup kita, suka dan duka, pergumulan dan juga kesukaran, selalu ada Tuhan di samping kita. Kita akan naikkan pujian ini. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagi, katakan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Angkat tangan, katakan, anugerah-Mu, anugerah-Mu,
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi dengan iman, anugerah-Mu, Yesus, anugerah-Mu, ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih sayang-Mu, cinta-Mu, Tuhan, kekuatan hidupku. Anugerah-Mu tak pernah berhenti, selalu menyertai, selalu memenuhi. Haleluya. Kami bersyukur Bapa buat semua anugerah-Mu, buat setiap penyertaan-Mu, kasih-Mu, berkat-Mu, perlindungan-Mu, kekuatan-Mu. Hadirlah di sini, di tempat ini, penuhi setiap hati. Hiara masyana karabasi. Haleluya. 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 Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, nanti saya mohon Bapak Winardi untuk berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Tuhan Yesus, Allah yang Maha Baik, pada sore hari ini kami mengucap syukur ya Yesus, Engkau telah menyatukan anak-anak-Mu di tempat ini. Ini hanya semata-mata kemurahan dan anugerah daripada Engkau ya Bapa. Dan kami menyerahkan anak-Mu di tempat ini. Oh haleluya, lindungi. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami serahkan, berilah kesehatan, kekuatan, ketabahan semua sebagai usaha ya Tuhan. Di dalam kuasa-Mu ya Tuhan, berkati semuanya ya Papa. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Dari kehidupan rumah tangganya, usahanya, anak, Ora menantu, cucunya, semuanya Tuhan. Batakarabas. Kami serahkan di dalam kuasa-Mu ya Bapa. Dan sebentar lagi kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran Yes. sabda-Mu. Tutup bungkus melalui kuasa-Mu ya Yesus. Urapan-Mu dari surga ya Bapa. Biar semakin hari semakin hamba-Mu layak di hadapan Engkau ya Tuhan. Hingga kesehatan dan kekuatan apa yang menjadi kehidupan adalah hanyalah Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita akan merenungkan satu ayat, tapi di dalam ayat ini penuh dengan makna, penuh dengan penyertaan, perlindungan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada umatnya. Ya, tidak hanya di zaman dahulu kepada bangsa Israel, tetapi juga kepada setiap kita saat ini. Ya, kita akan membaca di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Ayat ini sudah sangat terkenal ya dan sering dibuat renungan. Yesaya pasal 41 ayat yang 10 ya 10 kita baca ya dengan suara keras, pelan tapi jelas ya. Ya, mari kita akan mendengarkan, dipersilahkan untuk bangkit berdiri, kita mendengarkan firman. Ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Sebentar. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku Yang membawa kemenangan. yang membawa kemenangan. Amin. Untuk firman Tuhan dipersilakan duduk. Terima kasih untuk Ibu Winati. Ya, firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Ya, renungan singkat kita pada petang hari ini tentang kekuatan di tengah ketakutan. Ya. Apa yang terjadi saat ini di seluruh dunia, ya, membuat banyak orang, ya, mengalami banyak pergumulan, pertimbangan ulang, ya. Saya kalau di Malang itu sebagai pendoa syafaat, kebetulan rekanan yang kami doakan, setiap hari Kamis saya ada di menara doa, selama 2 jam biasanya kami memuji, menyembah, kami hanya berdoa, mendengar firman gitu ya. Dan beliaunya ini bergerak di dunia finance, ya, khususnya saham. Nah, ketika kondisi dunia ini yang secara ekonomi ya mengalami tekanan karena ada masalah perang, ada masalah krisis dan yang lain ya, ada satu penilaian dari Badan Internasional tentang saham ya yang ada di Indonesia. Ya, beliau bergerak di satu perusahaan juga saham di sana. Dari yang tadinya itu ya indeks harga saham gabungan antara 8.000 sekian tiba-tiba merosot sampai tinggal 3.000 sekian. Jadi itu benar-benar jauh. Karena ada penilaian kinerja yang kurang ya memuaskan seperti itu. Nah, itu saya berbicara satu hal. Sehingga banyak para pengusaha yang mengalami ketakutan karena situasi ini. Tadinya ya punya
nilai rupiah yang harganya kisaran 16.000 tiba-tiba bisa melonjak, ya kalau ditukar dengan dolar bisa 17.000 dan lebih. Nah, itu membuat banyak pengusaha, perusahaan, ya orang-orang yang tadinya menaruh saham, ya keuangannya di bank, berpikir ulang, ya, untuk mereschedule kembali. Nah, guncangan itu tidak hanya melanda satu negara, tapi di seluruh negara. Tidak hanya kepada satu pengusaha, tapi banyak pengusaha-pengusaha yang lain. Tapi bagaimana dengan pengusaha yang ya hidupnya berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah tidak terdampak? Ya, secara umum bisa terdampak. Tapi Tuhan itu memiliki cara untuk memelihara, Tuhan memiliki cara untuk menolong bagi setiap orang-orang, para pengusaha, anak Tuhan yang bersandar bukan dengan kekuatannya, bukan dengan modalnya, tapi bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu yang mengendalikan alam semesta ini. Semua kuasa di surga dan di bumi ada di dalam genggaman tangannya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Kata menyertai itu artinya bukan hanya sekedar dekat, gitu. Tapi Tuhan itu bergerak bersama-sama di dalam setiap langkah orang yang percaya kepadanya. Saat krisis, saat badai, saat kesulitan, saat nanti situasi yang memburuk sekalipun, Tuhan itu tidak hanya dekat, tapi dia hadir di sisi anak-anak Tuhan yang hidupnya menyerahkan diri kepada Tuhan. Tidak hanya imannya, tidak hanya pribadi, keluarganya, tapi juga seluruh usaha pekerjaannya, diserahkan kepada Tuhan. Makanya Tuhan menyertai setiap langkahnya, bergerak bersama. Ya, seperti lagu tadi, penyertaan Tuhan itu sempurna bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, itu yang pertama. Ada 4 bagian di dalam satu ayat ini. Yang kedua itu kata meneguhkan. Ya. Aku akan meneguhkan engkau, kata firman Tuhan. Ya. Meneguhkan di sini ini apa? Tuhan itu memberikan perlindungan. Tuhan itu menjadikan kita kokoh, kuat seperti baja, ya. Yang tidak mudah rapuh, yang tidak mudah dihancurkan oleh angin keras, oleh badai, oleh tekanan, oleh masalah, oleh persoalan dalam hidup ini. Karena apa? Seluruh iman pengharapan kita dasarkan sepenuhnya kepada Tuhan, Raja segala raja, pemilik alam semesta ini. Sehingga hidup kita, pergumulan kita, masalah kita, persoalan kita, rumah tangga kita, usaha pekerjaan kita tetap kokoh saat badai itu datang. Menerpa seluruh dunia, bahkan semua orang yang hidup di bumi ini. Makanya itu kita ini harus benar-benar hanya mengandalkan Tuhan. Kalau lagu Jawa yang terkenal itu Gandol Gusti. Memegang Tuhan kuat-kuat dan tidak melepaskan. Seperti waktu Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan di sungai Yabok. Dari tengah malam sampai pagi. Dia memegang kakinya Tuhan. Meminta supaya apa? Diberkati. Jadi tekad, semangat kita untuk mencari Tuhan, kita bersandar, menyerahkan seluruh pergumulan masalah hidup kita,
usaha pekerjaan, kesehatan, apapun semuanya, kita pegang Tuhan kuat-kuat. Sebab Tuhan itu melindungi kita dan mengokohkan iman percaya kita seperti baja yang tidak mudah rapuh dan tidak mudah dijatuhkan. Ya, itu kata yang kedua. Kata yang ketiga, menolong. Menolong ini dikaitkan dengan bantuan kalau situasi darurat di satu daerah atau di satu negara, ya terjadi mungkin ya pemberontakan atau mau menggulingkan sebuah tahta, ya, atau yang disebut makar di sana. Ini bantuan ini seperti bantuan bala tentara yang sangat besar. Sehingga masalah persoalan ya mungkin kehancuran akan terjadi, tapi karena ada bantuan bala malaikat surga yang turun di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah usaha pekerjaan kita, di tengah-tengah kesehatan, di tengah-tengah setiap pergumulan kita, Tuhan itu turun dengan bala tentara surga yang tidak terhitung jumlahnya. Ya. Mengelilingi orang-orang yang percaya. Seperti ketika Nabi Elisa ya itu dikepung oleh tentara Aram ya dan bujangnya atau pembantunya ketakutan, tuanku, kita dikepung, kita akan mati ya. Lalu Elisa meminta Tuhan membukakan matanya ya Gehazi. Setelah dibuka, dia melihat ada bala tentara ribuan berlaksa-laksa, ya. Sehingga tentara yang tadi mengepung itu tidak disadari, dia lari ketakutan karena melihat bala tentara yang sangat besar. Jadi Tuhan itu menolong seperti itu. Sepertinya tidak ada apa-apa. Sepertinya tidak terjadi ketika kita bergumul, ketika ada masalah persoalan. Kok rasanya jawabannya lama ya, kok belum datang ya bantuan. Tapi sesungguhnya Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus itu sedang mengutus bala tentara surga untuk berkeliling di sekitar kita, untuk memberi bantuan dan menyelesaikan setiap masalah pergumulan kita ya dengan tuntas. Itu yang ketiga. Yang terakhir, memegang tangan kananmu dan memberi kemenangan. Nah, tangan kanan ini berbicara tentang kekuatan dan kekuasaan. Jadi kalau Tuhan yang memegang tangan kanan kita, itu ya, itu artinya kayak menggenggam erat gini loh. Kalau anak kecil biasanya digandeng, dipegang tangannya oleh papanya atau mamanya erat ya. Anak ini tidak bakal tertinggal, anak ini tidak bakal terlepas. Begitu juga kita, ketika Tuhan menggenggam tangan kita, kalau kita yang menggenggam nggak kuat, pasti akan lepas. Asli manusia itu punya batas kekuatan, bisa capek, bisa lelah. Tapi kalau Tuhan yang menggenggam, digenggam erat-erat, benar digenggam erat. Sehingga apa? Tidak lepas. Kemanapun Tuhan pergi, kita ada bersamanya. Nah, kalau kita bersama Tuhan, disertai Tuhan, apa yang kita takutkan? Kata Rasul Paulus, ya, kesusahan, pedang, aniaya, ya, kelaparan, ketelanjangan, tidak ada. Sebab Tuhan itu ada di pihak kita. Dan Tuhan itu bersama dengan kita selamanya. Makanya Tuhan memegang tangan kanan kita dan memberi kita kemenangan. Kemenangan yang benar-benar, ya, kemenangan sepenuhnya. Bukan hanya sekedarnya atau sementara, tapi kemenangan kekal sampai selama-lamanya. Sungguh luar biasa ya. Dari satu ayat firman Tuhan itu memiliki makna yang begitu dalam. Tuhan tidak hanya menyertai ya
Tuhan itu ada di posisi di sisi kita yang paling dekat dan berjalan dengan kita. Tuhan tidak hanya meneguhkan, melindungi, dan mengokohkan iman percaya kita seperti baja yang tidak rapuh, tapi kuat terus berdiri di tengah badai. Tapi juga Tuhan menolong seperti Tuhan memberi bantuan tentara surga yang berlaksa-laksa untuk menyelesaikan berperang ganti kita. Dan Tuhan memegang tangan kanan kita dengan penuh kemenangan. Karena kekuatan dan kuasa Tuhan membuat kita ini terus berjalan sampai kepada tujuan. Bukankah kita semuanya, Bapak, Ibu, saudara kita, Om dan Tante Jayanata juga rindu Tuhan menggenggam tangan kita, tidak melepaskan kita sampai kita menuju nanti ke rumah Bapa di surga, bahagia selamanya di sana, luar biasa. Karena itu jangan takut. Takut boleh datang, tapi jangan lama-lama. Tapi kita percaya, kita katakan firman Tuhan itu sebagai apa? Kata-kata iman, sehingga masalah persoalan, pergumulan, kesulitan yang menekan kita, atau juga melalui tubuh fisik kita yang sudah tua, yang mulai sakit-sakitan, kita minta, kita boleh tua enggak apa-apa, tapi sehat, tapi kuat, kita pakai untuk apa? Melayani Tuhan, melayani keluarga, suami, istri, anak, cucu, dan juga orang lain. Hidup kita menjadi berkat. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati, meneguhkan hati kita. Percayalah Tuhan memegang tangan kita dan memberi kita kemenangan. Puji Tuhan ya. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan pujian ini ya, supaya ini adalah bentuk ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Lalu saya akan berdoa secara khusus buat Om dan Tante Jayanata bersama Cik Foni, Cik Panda, dan keluarga ya, anak-anak usaha pekerjaan semuanya. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Kembali lagi, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Sekali lagi kita pujikan dengan penuh iman. Tetap hatiku, amin. Berterima kasih, yes, terima kasih Tuhan.
Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Bapa surgawi, Bapa penguasa langit dan bumi, pencipta alam semesta, Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang telah menjadi manusia. Saat ini hamba-Mu mengangkat tangan, Tuhan saat ini membawa doa secara khusus untuk Om dan Tante Jayanata. Di usia yang semakin bertambah, kasih karunia, anugerah, kekuatan, kesehatan terus melimpah atas beliau berdua. Pakai hidupnya, masa tuanya menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi teladan bagi anak, cucu, mantu, dan semua orang, baik yang bekerja, Tuhan, di toko, bekerja dimanapun, bahkan setiap kami, saudara seiman di dalam satu tubuh Kristus. Kami memohon terus pakailah kedua orang tua kami ini, supaya hidup beliau berdua terus berkenan kepada Tuhan. Terus Tuhan menjadi terang dan garam dimanapun berada. Terus berkati setiap usaha, apa yang dikerjakan oleh tangannya berhasil. Lindungi, jagai setiap usahanya dari orang-orang jahat, dari orang-orang yang ingin Tuhan mencuri atau orang-orang yang tidak jujur. Tuhan lindungi, jagai seluruh area toko, gudang, dimanapun, di dalam nama Yesus, barang-barang yang ada di dalamnya diberkati oleh Tuhan. Juga untuk anak-anak, mantu cucunya, Cifoni bersama Bapak Diki dan juga putranya. Tuhan berkati Cik Panda bersama suami dan anaknya. Berkati juga usaha pekerjaan mereka. Sebagai keturunan orang benar, biarlah mereka juga boleh menjadi saksi, menjadi terang, menjadi berkat, baik dalam keluarga, di dalam Tuhan, pekerjaan, di gereja, dimanapun.
Tuhan berkati. Terima kasih sekali lagi kami bersyukur sore hari ini diberi kesempatan yang istimewa karena kami boleh bersekutu di tempat ini, tempat yang diberkati Tuhan, tempat yang dijagai Tuhan, tempat yang dilindungi Tuhan. Malaikat Tuhan ada di sekeliling tempat ini, menjaga 24 jam, memberi keamanan dan kenyamanan. Terima kasih sekali lagi juga untuk kami semua, hamba-Mu, istri bersama Bapak dan Ibu Winardi, kami tim dari Tuhan Mandiri Tunanetra Eklesia Malang bersama dengan Ibu Ningsih, Bapak Sukri, dan juga Tuhan saudara kami Mas Ahmad, berkati kami tim pelayanan, berkat untuk Bali supaya kami juga boleh menjangkau jiwa-jiwa mereka yang belum percaya, supaya dibawa kepada imannya kepada Tuhan Yesus. Berkati seluruh saudara-saudara kami di Febel Netra dan semua orang yang kami Tuhan kunjungi, kami Tuhan dekati supaya mereka boleh Tuhan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati gereja Elim, berkati seluruh gereja-gereja hamba Tuhan yang ada di Bali ini, agar mereka menjadi berkat dan terang Tuhan. Terima kasih sekali lagi, juga hamba-Mu mohon penyertaan-Mu untuk kembali malam hari ini kami berempat ke Malang dalam perjalanan. Tuhan, kami percaya Tuhan memberi, mengawal dengan malaikat dan bala tentara sorga. Dan juga untuk pekerjaan yang sedang menanti. Kami Tuhan akan mengadakan KKR Tuhan di suku-suku Tengger Tuhan pada tanggal 25, 26 hari Sabtu dan Minggu. Kiranya hadirat Tuhan turun, ada banyak jiwa dilawat, dijamah, dan percaya kepada Tuhan. Berkati kami tim dari Mandiri Tunanetra Malang dan juga tim Anak Terang Ministry dari Jakarta. Supaya kehadiran kami dimanapun boleh menyatakan kasih dan kuasa Tuhan. Amin. Dan membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih sekali lagi. Kami mengucap syukur untuk persekutuan yang indah, untuk waktu yang indah bersama keluarga Om dan Tante Jayanata, anak mantu cucu dan kami semua. Dan kami akhiri pertemuan kami. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali ke tempat kita masing-masing, membawa berkat anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan persekutuan bersama Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita orang percaya. Semua yang diberkati bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, itulah persekutuan yang indah pada petang hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semua. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Udah, Mas. Ya, minum. Iya. Sehat ya Om. Mendoakan Om selalu sehat ya. Sama-sama Om. Saya. Kuenya Pak. Iya. Ini kuenya, ini air minum.
Nah, Nah, dijabut Mas, Andrew, dijabut sabun. enggak mau. Kok mau enggak mau kembali? Itu luar biasa. Uripi kini sih, uripi tak baik baru aku ngerti. Nek urip tak baik aku nggak bisa. Tutup aja langsung stop gitu aja. Matikan aja nanti lagi sendiri. Nggak, untuk kembalinya nggak bisa. Selesai. Nanti ya nggak apa-apa, selesai aja udah. Nggak bisa dipencet. Ya nanti dimatikan aja, nanti dia kembali sendiri. Oh, matiin. Mm-mm. Oke.